Pernah nggak sih tangan kamu tiba-tiba kesemutan? Rasanya kayak ada aliran listrik halus gitu. Geli-geli aneh. Awalnya mungkin kita cuek aja, dianggap hal sepele. Tapi, tahu nggak sih, kalau kesemutan ini terjadi terlalu sering, bahkan tanpa sebab yang jelas, ini bisa jadi tanda ada masalah kesehatan yang lebih serius. Loh, Jeti, jangan pernah anggap remeh sinyal dari tubuhmu sendiri. Sebenarnya, kesemutan itu normal kalau terjadi sesekali. Misalnya, pas bangun tidur ternyata tangan ketindihan badan semalaman. Atau kelamaan main HP sampai tangan kaku. Ini namanya kesemutan posisional. Karena ada tekanan sementara pada saraf atau aliran darah. Biasanya, kalau posisi diubah, sensasi kesemutannya bakal hilang sendiri dalam beberapa menit. Tapi, ceritanya jadi beda kalau kesemutan itu muncul tiba-tiba tanpa sebab. Sering banget kambuh, atau bahkan sampai bikin kamu susah pegang barang dan ganggu aktivitas sehari-hari. Kalau sudah begini, kita wajib curiga dan cari tahu penyebabnya. Nah, ini dia beberapa penyebab tangan kesemutan berbahaya yang sering kali kita abaikan. Pertama, yang paling umum, adalah saraf terjepit, atau bahasa medisnya carpal tunnel syndrome. Ini sering banget dialami sama kita-kita yang gak bisa lepas dari laptop dan smartphone. Gerakan jari yang berulang saat mengetik atau scrolling bikin terowongan di pergelangan tangan menyempit dan menekan saraf. Gejalanya khas banget, kesemutan, nyeri, bahkan sampai jari-jari terasa lemah. Penyebab kedua yang gak kalah serius adalah diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak saraf-saraf kecil di seluruh tubuh, termasuk di tangan. Kondisi ini disebut neuropati diabetik. Biasanya, kesemutan akan terasa di ujung jari tangan dan kaki, lalu perlahan menyebar. Kalau kamu punya riwayat diabetes atau kadar gula darah tinggi, gejala ini harus jadi alarm penting. Ketiga, kekurangan vitamin, terutama vitamin B12. Vitamin ini krusial banget buat kesehatan sistem saraf. Kalau asupan B12 kamu kurang, selubung pelindung saraf bisa rusak. Akibatnya, muncul sensasi kesemutan, kebas, tubuh terasa lemah, bahkan sampai pusing dan susah menjaga keseimbangan. Sumber vitamin B12 banyak terdapat pada daging, ikan, telur, dan produk susu. Keempat, ada masalah pada kelenjar tiroid. Kalau hormon tiroid di tubuhmu terlalu rendah, atau hipotiroidisme, ini bisa menyebabkan kerusakan saraf seiring waktu. Gejalanya nggak cuma kesemutan, tapi bisa juga disertai rasa lelah berlebihan, berat badan naik, dan kulit kering. Jadi, kesemutan bisa jadi salah satu potongan puzzle dari kondisi tiroid yang lebih besar. Selanjutnya, gangguan pada aliran darah. Kalau tanganmu sering terasa dingin, pucat, dan gampang banget kesemutan, bisa jadi ada masalah pada pembuluh darah. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah bisa menghambat suplai oksigen ke tangan, dan saraf adalah yang pertama kali protes dengan mengirimkan sinyal kesemutan. Terakhir, penyebab yang mirip dengan saraf terjepit, yaitu efek dari tekanan berulang atau repetitive strain injury. Ini bukan cuma soal mengetik atau main game, tapi juga bisa karena pekerjaan lain yang melibatkan gerakan tangan yang sama terus-menerus, seperti musisi, pekerja pabrik, atau penjahit. Saraf dan tendon di tangan bisa mengalami peradangan karena dipakai secara berlebihan tanpa istirahat yang cukup. Jadi, kapan sih kita harus serius dan segera ke dokter? Kalau kesemutanmu muncul terus-menerus dan gak hilang-hilang, kalau bikin kekuatan tanganmu menurun sampai susah menggenggam, atau kalau sensasinya mulai menjalar dari jari ke lengan, bahu, bahkan leher, jangan tunda lagi. Ini adalah tanda-tanda bahwa sarafmu butuh pertolongan medis yang serius untuk mencegah kerusakan permanen. Jangan diagnosis sendiri. Ya, sambil menunggu jadwal ketemu dokter, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu coba untuk mengurangi dan mencegah kesemutan ringan. Coba deh, istirahatkan tanganmu setiap 20-30 menit sekali, terutama saat bekerja dengan keyboard atau HP. Lakukan peregangan ringan pada jari dan pergelangan tangan. Gerakan pergelangan tanganmu memutar atau tarik jari-jarimu ke arah belakang dengan lembut. Perbaiki juga ergonomi tempat kerjamu. Pastikan posisi duduk, tinggi meja, dan letak keyboard sudah pas sehingga pergelangan tanganmu lurus dan rileks. Jangan lupa, konsumsi makanan yang kaya vitamin B seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, dan alpukat. Yang terpenting, kurangi aktivitas tangan yang berulang tanpa jeda. Beri waktu tubuhmu untuk istirahat. Tapi ingat, kalau semua cara ini sudah dicoba dan kesemutan yang nggak membaik, ini waktunya untuk periksa ke profesional. Kesemutan itu bukan cuma sensasi geli yang sepele. Itu adalah cara tubuh kita berkomunikasi. Dengan mengenali tandanya dan waspada terhadap penyebabnya, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Share dong di kolom komentar, seberapa sering kamu mengalami kesemutan dan apa yang biasanya kamu lakukan? Yuk, kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami biar nggak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Terima kasih sudah menonton.